Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Oke, jadi di pertemuan kali ini kita seperti biasa akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Cuman kita minta tolong ketua kelas dulu buat siapin doa untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada ketua kelas. Gimana hari ini anak-anaknya masuk semua? Masuk semua, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak pertemuan sebelumnya itu membahas materi tentang apa? Fakta sosial dulu. Oke, tentang paradigma fakta sosial. Di sini ada yang tahu nggak sih paradigma secara umum itu apa? Belum tahu, Bu. Coba JJ, silakan. Kalau yang saya tahu, paradigma itu merupakan cara kita memandang dan memahami fenomena atau tindakan sosial yang dilakukan oleh individu di sekitar kita. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari tentang paradigma definisi sosial. Nah, sebelum masuk ke materi kita hari ini, saya punya contoh. Misalkan ada seseorang yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, menurut kalian kenapa sih seseorang itu membuang sampah pada tempatnya? Supaya apa dia buang sampah pada tempatnya? Agar bersih, Bersih. jaga kebersihan. Ada norma atau ada aturan nggak yang mengatur dia supaya dia buang sampah pada tempatnya? Ada. Oke, kalau misalkan dikaitin sama paradigma fakta sosial, orang tersebut atau individu tersebut melakukan tindakan sosial seperti membuang sampah pada tempatnya itu memang karena dia terikat sama norma, dia itu terikat sama nilai. Nah, kalau misalkan di paradigma definisi sosial ini kita melihat bahwa setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain itu dia punya tujuan tersendiri, punya motif tersendiri yang ingin emang dia sampaikan ke orang lain gitu. Jadi kita lihat dari kacamata subjek, kita lihat dari sudut pandang si subjek tersebut, kenapa sih dia ngelakuin tindakan sosial gitu. Sekarang masuk ke materinya ya. Oke, paradigma definisi sosial. Amin, boleh minta tolong dibaca? Oke, Bu. Paradigma definisi sosial adalah cara memahami tentang bagaimana manusia menciptakan kehidupan sosialnya. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah mengenai proses sosial yang terjadi dari pendefinisian sosial oleh individu terhadap subjek. Oke, makasih Amin. Kalian bisa lihat di sini ada contoh orang kayak tersenyum, terus juga tertawa dan sedih. Menurut kalian dia pengen nunjukin apa sih dari ekspresi-ekspresi itu? Oke, itu kan salah satu bentuk tindakan sosial yang individu itu lakukan ya. Jadi setiap tindakan sosial yang individu lakukan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia punya tujuan, dia punya motif tersendiri yang ingin dia tujukan ke orang lain. Kayak di sini contohnya misalkan dia bikin ekspresi senang, itu berarti dia pengen nunjukin kalau emang suasana dia tuh lagi, hatinya tuh lagi baik. Kalau misalkan ekspresinya sedih, berarti dia nunjukin kalau kondisi hatinya itu sedang tidak baik gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada 3 teori yang bisa mendukung kita untuk lebih memahami terkait dengan paradigma definisi sosial. Yang pertama di sini ada teori tindakan sosial. Ada yang udah pernah dengar belum teori tindakan sosial itu apa? Boleh minta tolong Cika, kira-kira menurut kamu apa sih intinya aja teori tindakan sosial itu apa? Tindakan sosial itu adalah tindakan yang dilakukan sama individu seperti yang tadi dibilang secara subjektif dengan mempertimbangkan kehadiran orang lain. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Cika. Oke, jadi benar yang kata Cika, pada intinya teori tindakan sosial ini itu melihat bahwa setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh individu itu mempunyai tujuan. Tujuannya untuk siapa? Untuk orang lain. Dan dari tindakan sosial tersebut dia itu punya makna gitu. Makna untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Misalnya gini, kalau misalkan kalian mengkritik pemerintah, tujuan kalian untuk mengkritik pemerintah itu apa? Biar ada perubahan. Oke. Nah, dari tindakan sosial tersebut itu ada tujuan yang ditujukan kepada pemerintah, dan tujuan tersebut memiliki makna untuk dirinya sendiri dan juga untuk
si pemerintah tersebut, yaitu untuk memperbaiki kinerja pemerintah, misalnya yang dari yang kurang buruk menjadi lebih baik gitu. Oke, selanjutnya ada teori interaksionisme simbolik. Nah, kalau di teori interaksionisme simbolik ini, dia itu menjelaskan bahwa kita bisa memaknai tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain itu dari simbol-simbol yang diberikan oleh individu. Misalnya, kalau misalkan kalian datang ke sekolah, itu kalian bawa tas, pakai sepatu, pakai kaos kaki, itu ada aturannya nggak kalian harus kayak gitu? Oke, kalau dikaitkan dengan paradigma fakta sosial yang sebelumnya, seseorang atau murid gitu ya, itu ke sekolah bawa tas, pakai sepatu, pakai kaos kaki, itu emang ada aturan, emang ada norma dari sekolah tersebut yang mengharuskan dia untuk pakai bawa tas, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Kalau di paradigma definisi sosial ini, dia melihat bahwa ada sebenarnya tujuan, ada sebenarnya motif atau simbol-simbol yang ingin ia tujukan kepada orang lain. Misalnya kayak dia ke sekolah itu pakai tas mahal, terus pakai sepatu-sepatu mahal, itu dia ingin menunjukkan status sosialnya bahwa oh dia mampu pakai barang-barang mahal, oh dia orang kaya gitu. Nah, kalau yang terakhir ini teori fenomenologi. Ada yang udah pernah dengar belum teori fenomenologi itu apa? Belum. Oke, jadi teori fenomenologi ini kita melihat bahwa kalau kita mau memaknai tindakan sosial seseorang itu dari pengalaman individu tersebut gitu. Misalnya kita mau meneliti tentang terkait bagaimana proses diskriminasi oleh kelompok kaum minoritas. Nah, kita tuh melihat bagaimana sih kelompok minoritas tersebut didiskriminasi, di mana dia terdiskriminasi, kapan dia terdiskriminasi, itu memang dilihat dari kacamata subjek, dilihat dari sudut pandang subjek atau kelompok minoritas tersebut yang mengalami diskriminasi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh paradigma definisi sosial. Nah, kalian pernah lihat gak ada ibu-ibu yang kalau lebaran atau ke kondangan itu pakai emas banyak? Pernah lihat gak? Pernah. Nah, kira-kira itu ibu-ibu itu pengen nunjukin apa? Status sosial. Jadi tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain punya tujuan. Dia punya tujuan tersendiri yang ingin dia sampaikan ke orang lain. Nah, selanjutnya tampang melas pengemis. Kenapa pengemis tuh biasanya tampaknya melas-melas? Ya, itu adalah salah satu contoh tindakan sosial yang emang ingin pengemis tersebut tuh tunjukkan kepada kita gitu, bahwa oh dia pengen supaya orang lain tuh kasihani kita, supaya nantinya kita dikasih uang. Nah, selanjutnya di sini ada video, ini contoh, tolong disimak. Ini videonya itu cuma 2 menit. Nanti dari video tersebut akan saya kasih tugas ya.
dibagi 2 kelompok, yang sebelah kanan kelompok 1, yang sebelah kiri kelompok 2. Sekarang kalian diskusi, kalian boleh diskusi, boleh research juga dari internet. Nanti kalian catat apa sih kesimpulan yang bisa kalian ambil dari video yang sudah saya tayangi tadi berkaitan dengan paradigma definisi sosial. Kalau misalkan saya kasih clue, di situ ada dua tindakan sosial yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Jadi silahkan diskusi 1-2 menit dari sekarang. Selesai? Sudah, Bu. Ada yang diskusinya udah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang saya minta perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan buat bacain kesimpulannya. Coba dari kelompok sini saya minta Alin buat maju, silakan. Wih, semangat kali. Selamat, Alin. Izin jawab ya, Bu ya. Naik aja, Lin. Oke, siap. Izin jawab, Bu. Jadi kesimpulan dari video tersebut, kalau kita kaitkan dengan paradigma definisi sosial, kita dapat melihat bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh orang dalam video itu, si Setio tadi itu, berupa dia yang sering aktif bermain sosial media, Bu, seperti Instagram, dengan mempunyai tujuan untuk menjadi selebgram, Bu, dan ingin memamerkan hal tersebut kepada teman-temannya. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa tindakan sosial yang ia lakukan memiliki motif dan tujuan tersendiri yang ia ingin sampaikan pada orang lain. Itu, Bu. Oke, makasih Alin. Boleh kasih tepuk tangan. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Oke, jadi itu ya kesimpulannya karena keterbatasan waktu juga. Jadi saya ambil salah satu dari kelompok kalian aja. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini bahwa kita mempelajari tentang paradigma definisi sosial. Di mana kalau kita itu melihat tindakan sosial itu dari kacamata subjek, dari sudut pandang subjek, bukan sekedar dari norma atau dari nilai yang emang ada di masyarakat, tapi dilihat dari kenapa sih individu tersebut melakukan sesuatu, kenapa sih individu tersebut melakukan tindakan sosial. Jadi gitu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik, dan dapat kalian implementasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh minta tolong Uyan untuk menutup doa. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.